Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, biar Engkau Tuhan yang mengajari hati dan batin kami. Sungguh Tuhan, biar Engkau Tuhan yang mengajari setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Tuhan, biar setiap firman, setiap pesan-Mu itu seperti benih yang tumbuh berlipat kali ganda di batin dan loh hati kami. Tuhan, berikan kami pengertian, berikan kami pengenalan akan Engkau, berikan kami kerendahan hati, berikan kami cinta-Mu Tuhan lebih dari apapun. Biar Tuhan sekali lagi Tuhan pada pagi hari ini Engkau Tuhan yang mengajari kami, Engkau Tuhan Bapa kami, Engkau Tuhan Raja kami Tuhan. Selamanya kami ini milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Semuanya boleh dipersilakan untuk duduk. Shalom saudara. Pertama-tama saya ingin mengatakan, mengucapkan minta maaf. Pesan dari Ibu Indriati Cipto, dari Ibu Iin, hari ini tidak dapat hadir berhalangan. Karena ada 1-2 hal. Jadi hari ini saya yang menggantikan beliau. Minta maaf Bapak Ibu, minta maaf sekali. Saya Kesha, saya menantunya saudara. Saya menantunya, saya menikah dengan Pak Joshua ya. Mungkin beberapa tidak kenal, tidak tahu. Saya menantunya dari Bu Iin ya. Walaupun kalau kata orang-orang muka saya lebih mirip dengan ibu katanya ya. Walaupun saya menantunya. Ya puji Tuhan. Kalau mirip dengan Bu Iin itu harus disyukuri ya, betul ya. Kalau mirip dengan siapa yang saya nggak kenal ya, barulah kita agak komplain ya. Cuma mirip dengan hambanya, saya rasa itu hal yang tidak minus lah. Itu hal yang sangat saya banggakan dan saya sangat syukuri ya. Tapi jangan berlama-lama dengan introduction-nya. Mari sama-sama kita masuk dalam firman Tuhan ya. Hari ini temanya adalah how to train your beast. Bagaimana cara untuk mengendalikan sebuah binatang liar yang mungkin ada dalam hidupmu. Kalau kita, waktu saya masih kecil ya, saya nggak tahu saya waktu kecil tuh umurnya seberapa di saudara ibu bapak ibu sekalian. Ada film tentang How to Train Your Dragon. Mungkin beberapa tahu, beberapa tidak. Intinya filmnya itu ada satu naga. Ini ceritanya ya di filmnya ya. Ada satu naga yang dia sangat liar tapi dia langka. Kira-kira seperti itu. Dia sangat hebat, punya kekuatan yang berbeda dari naga-naga yang lainnya. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan naga itu. Ceritanya di filmnya. Tiba-tiba saya sangat sadar, apakah sebenarnya dalam setiap kita ini, dalam hidup kita ini, punya sesuatu yang liar juga. Punya sesuatu yang dalam hati kita, sisi dalam kehidupan kita. Pasti kalau yang baik semua orang tahu. Itu yang kita mau orang tahu. Tapi deep down inside, sangat dalam di hati kita yang paling dalam, ada sesuatu yang cukup gelap. Ada sesuatu yang mungkin orang tidak tahu. Ada mungkin kemarahan, ada iri hati. Loh, iri hati itu kan kadang kita nggak langsung ngomong ya. Kalau kita masih kecil, seperti anak saya. Anak saya umur 4 tahun dan 5 tahun, Mia dan Elion, kecil-kecil. Hari ini tidak ikut ya. Kalau ini dia ikutnya ke oma yang satu lagi ya, oma mamanya saya ya. Sabtu Minggu itu bukan punya mama papa soalnya ya. Sabtu Minggu tuh punya oma dan opa ya. Sabtu Minggu tuh bukan anak saya dia anak oma dan opanya ya. Ganti-gantian lah, minggu ini kesini, minggu ini kesini. Kadang pergi sama tantenya, saya nggak tahu lah. Pokoknya mereka Sabtu Minggu punya keluarga besar, kurang lebih seperti itu. Kalau kita masih kecil, seperti anak saya, umur 4-5 tahun, Mil dan Elion. Kalau dia iri, apa yang dilakukan? Berantem. Anak saya laki-laki sangat kuat, strong, very strong. Kalau dia rebutan sesuatu, dia iri dengan cicinya, yang dia lakukan adalah menjambak cicinya sampai rambutnya rontok. Kalau dia marah sama saya, ini sungguhan nih. Kalau dia marah sama saya, yang dia lakukan adalah apa? Dia akan jambak rambut saya, karena katanya pokoknya sampai copot, kata gitu. Dia kesel. Tapi itu anak-anak. Waktu dia marah, waktu dia iri, dia tunjukkan dengan kadang teriak nangis dan pukul. Kadang
Ada yang efeknya guling-guling di lantai. Kalau kata orang-orang ini itu tantrum ibu, iya itu tantrum, ya berguling-guling di lantai, tantrum. Ada juga yang nangis jerit-jerit. Nah itu tergantung ya antara dia lapar atau ngantuk. Tapi menurut saya waktu kita beranjak dewasa, kita juga bisa tantrum. Waktu kita beranjak dewasa, bis ini sisi gelap atau istilah saya ya, sesuatu yang mungkin liar dalam hidup kita yang kita bahkan sembunyikan atau bahkan kita tidak sadar, itu juga perlu untuk dikendalikan. Mari sama-sama kita masuk dalam firman Tuhan ya. Genesis 1 ayat 26. Ini saya pakai versi bahasa Inggris. God spoke, let us make human being in our image. Ini waktu Tuhan menciptakan manusia. Ini ayat waktu Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita, menciptakan Adam dan Hawa. Make them reflecting our nature so they can be responsible. Jadi mereka ini bisa responsible for the apa? Fish, ya, ikan. For the apa? Birds. Burung birds apa birds? Burung. Oke. For the birds and the cattle and yes, earth itself and every animals apa? That moves on the face of earth. Tuhan memberikan kita waktu menciptakan kita pertama kali. Tuhan berkata, kamu ini akan memerintah atas yang di laut, atas yang di udara, atas yang merayap di tanah, atas semua binatang di bumi ini. Waktu saya dalami, ternyata kata binatang itu tidak hanya animals. Kalau buat saya mungkin hewan-hewan yang kita tahu, anjing ya, yang sering kita, yang normal lah. Kalau kata Elion itu anak saya, ini hewan-hewan yang baik mah, hewan-hewan yang baik katanya. Ini dia punya golongan hewan galak sama hewan baik. Singa tuh galak mah katanya, tapi itu baik loh, di Alkitab ada tapi galak mah katanya. Nah itu kategorinya dipisahkan. Tapi buat saya Tuhan memberikan kita kuasa untuk apa? Mengendalikan hewan. Ya mungkin bahasanya terlalu kasar ya. Mengendalikan semua beast. Bahkan kalau di Alkitab dikatakan gak cuma animals, dikatakan bahkan sea creatures, hewan-hewan di laut, beast. Loh, singa tuh beast loh. Singa itu termasuk beast. Kalau kita lihat ya, makanya Ellen bilang singa tuh galak mah. Galak itu dia. Bisa congkak, bisa makan orang katanya. Jadi saya nggak tahu dia lihat di mana, mungkin YouTube ya. Singa makan orang katanya. Waduh, ini harus dikurang-kurangi. Tapi Tuhan memberikan kita untuk memerintah segala hal. Bukan cuma hewan yang kita bisa lihat di luar, tetapi juga yang di dalam hati dan hidup kita. Seringkali kemarahan itu jadi sebuah bis yang mengerikan. Sakit hati, luka, itu bisa menjadikan itu hal yang sangat mengerikan. Dan Tuhan juga berkata, kendalikan. Saya punya cerita sedikit memalukan, saudara-saudara. Jadi suatu hari, waktu saya masih sebelum menikah, Pak Joshua itu suami saya sangat suka perempuan yang dia bilang kucing. Ya ini saya juga nggak ngerti kenapa manusia dikucing-kucingkan ya, tapi buat dia gini, saya ini sukanya wanita yang seperti kucing, gitu dia bilang gitu. Seperti apakah itu? Ada kumisnya kan? Saya bilang gitu. Punya buntut atau makan ikan terus? Saya bilang enggak, tapi yang manja-manja gitu. Ada yang sukanya mandiri ya saudara ya. Bapak-bapak sekalian mungkin tahu, enakan istri mandiri itu enak gitu ya. Pacaran maunya manja ya kan. Dia mencari wanita yang seperti kucing. Ya saya nggak tahu apanya yang kayak kucing, apanya lah kumisnya atau apalah, pokoknya seperti kucing saudara. Kalau yang ini tuh kayak kucing Kes katanya. Kenapa? Lucu, imut-imut, manja-manja, mainannya bola gitu ya, kucing ya. Sukanya ikan mungkin. Kalau kamu nih kayak singa katanya. Galak katanya. Saya tuh galak saudara. Ya nggak tahu lah percaya atau enggak ya. Saya galak, percayalah ya. Mungkin Ruth pernah menyaksikan sedikit adegan-adegan ya waktu saya masih muda. Saya pernah marah, saya bawa pisau, saya tancap di meja jas gitu ya. Ya mungkin jangan di-expose ya. Cuma beast inside atau keliaran atau apalah kebinatangan di dalam
Itu membuat saya sangat tidak suka dengan kucing. Mau itu manusia, paham ya? Yang menurut saya jenisnya begitu. Karena pacar saya itu sukanya kucing, saya singa lagi. Kan singa ngejar kucing, saya bilang gitu kan ya. Saya alasannya, tapi luka. Itu aslinya kalau mau jujur tuh luka. Emosi, iri, cemburu, marah. Hari itu saya ingat sekali, saya sudah pacaran, sudah lamaran, mau menikah, saudara. Singkat cerita, saya main basket. Ya, lagi main basket lah, rame-rame dengan Bapak Joshua lempar bola. Tiba-tiba di tengah lapangan basket ada kucing lewat, saudara. Kucing bukan manusia, ya. Saya ulangi sekali lagi ya, biar paham. Hewan, ya, hewan. Kucing hewan. Dia lewat di lapangan basket, nyaris kena bola ya. Lagi main basket. Tapi juga main basket, kita dung-dung-dungnya main basket ya. Tiba-tiba kucingnya lewat, nyaris kena bola, dihalangin sama suami saya. Padahal lagi saya mau nge-shoot gitu ya, udah mau menang ceritanya. Ngamuklah saya, saudara. Kenapa? Karena kucing. Loh, itu tuh mengerikan gak? Kalau kita lihat manusia biasa ya, tidak ada masalah ya. Kamu tidak punya luka dengan kucing. Tidak ada sesuatu dalam hidupmu, bis, yang kamu punya iri, kamu punya cemburu dalam hatimu. Kalau kamu lihat kucing, ya wes toh, ya sudah kan. Oh ya udah, biar dulu kucingnya lewat lah, kita main lagi. Terus kucingnya diangkat sama suami saya, saudara. Dielus-elus, kasihan kamu, jangan di sini nanti kena bola, gitu kan? Normal nggak? Normal nggak? Saya mau tanya nih. Normal atau tidak? Normal. Dia terus, kamu kasihan ya kucing. Kamu di pinggir, jangan kesini, kita lagi main bola. Ditaruh di pinggir, dikasihin minum, saudara, kucingnya. Hari itu saya ngamuk sengamuk-ngamuknya. Kenapa? Kucing. Saya bilang ya, kamu ya memang ya cintamu hanya kucing. Lah ya nggak semua. Tapi ngerti ya? Kenapa? Karena ada sesuatu dalam hati saya hari itu. Ada luka, ada iri, ada bis yang saya nggak pernah beresin. Lo main basket, kucing lewat, saya marah. Kucing lewat ya Tuhan. Dan kalau singa lewat takut kan, bener gak sih? Loh kalau singa lewat di lapangan basket kita jerit-jerit loh. Astaga nih, dari kebun binatang mana kabur singa. Yang kucing lewat ya normal lah. Dipinggirin dia, emang dia suka hewan, dia suka kucing. Ya sudah. Itu membuat saya marah. Padahal firman Tuhan berkata, kendalikan, kuasai semua binatang. Bukan cuma yang kamu pikir gini. Kenapa berpikir gini? Oh, mengendalikan cuaca, mengendalikan ikan. Enggak. Kadang ada kebinatangan. Paham ya? Saya nggak mengatakan saudara, ini kan saya ngomong ke diri saya sendiri. Ada kebinatangan dalam hidup saya yang saya pun perlu kendalikan. Kalau bahasa lebih halusnya, ada kemarahan, ada luka, ada sakit. Itu apa itu seperti hewan loh. Waktu kita marah, makanya kalau anak-anak marah tidak seperti manusia, betul nggak? Anak saya kalau marah jadi singa, saudara. Sungguhan, aku bukan alien, aku singa. Dia bilang gitu. Kalau dia lagi marah, cicinya kalau dia lagi marah, dia bilangin aku jadi patung. Jadi dia ngomong kalau marah, terserah deh kau pergi aja. Beda jenis memang. Cuma adiknya kalau marah jadi singa. Kendalikan singa. Elion harus jadi singa yang baik. Elion boleh jadi singa, boleh, oke. Tapi jangan jadi singa yang jahat, saya bilang gitu. Harus jadi singa yang baik. Kita ini Tuhan berikan untuk mengendalikan semua jenis hewan di diri kita ataupun di orang lain. Jangan setelah ini kita kucing-kucingkan, singa-singain orang lain ya, jangan saudara. Ini hanya perumpamaan agar kita mengerti. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, baru kita bisa mengendalikan orang lain. Kalau saya nggak bisa marah dengan kemarahan saya nggak akan pernah bisa tolong orang yang marah. Lo sama kok, sama-sama singa kalau istilah anak saya. Kalau saya nggak bisa kendalikan dengan luka iri saya nggak bakal bisa ngajarin orang lain. Jangan iri, orang saya aja iri kok. Sama kucingnya ngamuk, sama kucingnya saya marah. Tapi Tuhan berkata, kendalikan, responsible pada rule.
untuk memerintah, mengendalikan, menginjak bahkan. Jadi semua bis harus diinjak, harus ditundukkan, untuk menundukkan, untuk menaklukkan. Karena tugas kita dari awal kita diciptakan adalah mengendalikan mereka semua ini. Nah, mengendalikan itu seperti apa? Saya punya sedikit cerita. Waktu itu anak saya, Elion, dia ini punya masalah. Semua orang punya masalah, betul ya? Masing-masing berbeda. Punya masalah dengan kemarahan. Setiap kali dia marah, yang dia lakukan adalah menjerit-jerit, ya, jerit-jerit. Lalu saya peluk dengan sangat kencang. Saya akan dipukulin dan dijambakin. Menurut saya Tuhan juga sama. Waktu kita lagi iri, iri itu juga menyakitkan ya. Mungkin kita nggak teriak-teriak, tapi iri itu seperti duri waktu Tuhan peluk kita. Luka itu waktu Tuhan berikan cintanya, itu membuat kita melihat semua cintanya tuh, emang Tuhan bener ya mencintai kita. Kayaknya ini cuma kebetulan. Itu juga menyakitkan hatinya. Waktu saya peluk anak saya dengan kuat kayak gini ya, dipukulin, dicakari, hidung saya dipencet, saya nggak tahu lah. Lihat sih lain kali kan, kalau ibu kan nunjukinnya videonya lagi joget-joget kan, extravaganza, harus lihat mode lainnya, saudara. Ini ada mode sisi lain dari anak saya. Tidak hanya lucu dan nari dan pinter, kalau lihat setan jago, saudara. Kalau lihat setan di depan rumah, mama di depan rumah ada kakek-kakek. Nah, itu saya juga takut, saudara. Kenapa ada kakek-kakek? Di mana? Depan rumah pagar ngeliatin aku katanya. Nah, ini pasti bukan orang nih, saya rasa. Tapi ada sisi lain, semua orang punya sisi lain. Dia marah, dia pukul, dia cakar, dia jambak, goyang-goyang, kuat banget, kayak angkat barbel, saudara. Tapi singkat cerita, papahnya ngajarin anak ini. Ngajarin dengan cara apa? Kalau kamu marah, belajar tiup lilin, katanya ya, tiup lilin. Jadi kita pakai tangan kita, saya ugut-ugut seperti ini jadi lilin, ya, lilin. Tiup, Elion, tiup. Sebenarnya apa? Biar dia nafas, saudara. Cuma kan suruh nafas nggak bisa nafas, tenang, nggak mau tenang, saudara, teriak-teriak. Kasih lilin depannya, ya kan, tiup sampai lilinnya mati. Pokoknya kita goyang aja terus sampai dia tenang. Sampai tenang. Ellen sudah tenang? Sudah. Ellen kenapa marah? Saya juga kagum ya. Dari kecil, anak masih umur 3 tahun, 2 tahun, setiap kali nangis dia juga belum bisa nyaut, saudara. Kadang ditanyain, kenapa kamu nangis? Kamu harus tahu kenapa. Menurut saya itu kuncinya. Waktu kita mau memerintah ya, kita harus mengenali sangat banyak orang. Ada yang kalau lagi kumat hilang, ya kan? Ada loh. Saya nggak nunjuk, saya nggak tahu. Ada yang kalau lagi kumat pinjam uang. Ada yang kalau lagi kumat marah-marah. Ada yang kalau lagi kumat ngomong terus semua. Ngomongnya gosip. Maksud saya tuh itu gosip sana sini. Pokoknya cerita semua yang nggak jelas lah. Tapi kadang kita juga punya sisi-sisi itu. Akhirnya saya bilang gini, saya kasih tiap lilin. Yang paling penting adalah kamu harus tahu kenapa. Why kamu melakukan itu. Untuk mengendalikan bis ya, buat saya ya, kita harus tahu kenapa. Kenapa kamu marah? Kenapa Kesha marah waktu ngeliat kucing? Iya, sebenarnya bukan karena kucingnya. Karena saya luka, karena saya merasa tidak dicintai. Dia bilang saya singa, tapi dia sukanya kucing. Pengen jadi kucing pura-pura juga nggak bisa, saudara. Nggak cocok. Nggak bisa, mau sampai kapanpun nggak bisa. Tapi yang saya tahu adalah, saya tuh marah, saya tuh luka. Kita harus tahu kenapa. Waktu kita lihat saudara kita, mungkin lagi bertingkah. Kan ini mengendalikan ya. Bahwa kita jadi penguasa terus mengendalikan gak cuma diri kita loh. Saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita. Waktu yang lagi kumat, kita juga harus tahu kenapa ya dia gitu ya. Saya punya teman. Dia ini ikut ajang nyanyi. Indonesian Idol atau apa gitu, saya lupa. Indonesian Idol atau X Factor, antara dua itulah. Dia punya trauma, dia punya luka. Kalau dia nyanyi, dia dengar suaranya sendiri, dia nggak bisa nyanyi, saudara. Aneh banget ini mau. Loh, kalau kita biasanya gini ya, kita WL ya, kencengin dong monitornya, biar saya bisa dengar suara kita, suara keyboard saya mau dengar. Setiap kali dia nyanyi, dia nggak mau dengar suaranya sendiri, saudara. Begitu dia dengar suaranya sendiri kencang, kan kalau ada keyboard, ada apa kan kadang ketutupan ya.
Kalau kita nggak monitornya langsung di kuping itu kan kadang ketutupan. Dia kalau dengar suaranya loh, penyanyi lomba X Factor, dengar suaranya sendiri grogi. Kan aneh. Kalau suara jelek enggak bagus, saudara. Loh kadang yang kurang bagus yang lebih pede dari dia. Kita memuji Tuhan, enggak pedulilah, kuncinya agak beda. Yang penting teriak, kita menyembahkan tangan kita kepada Tuhan. Waktu saya tanya, kenapa sih kamu ini kalau nyanyi dengar suara sendiri takut? Gak bisa nyanyi, langsung grogi. Dia bilang, soalnya suara saya ini mirip papa saya. Dia marah dengan papanya. Jadi setiap kali dengar suara dia lagi nyanyi yang bagus, dia ingat papanya, dia gak bisa nyanyi. Ini unik banget memang ini. Tapi waktu dia bisa mulai mengampuni, mengendalikan keliaran bis dalam hidupnya. Bis itu kan bisa luka, trauma. Dia bisa nyanyi akhirnya sekarang. Ini WL, saudara. Dulu saya kali nyanyi ini Shalom, saudara. Begitu nyanyi, kami memuji, dengar suara sendiri, dia langsung taruh mic, balikin mic. Bayangin gak? Saya kan jadi yang pengajarnya pusing. Kenapa kamu balikin mic? Balik, bagus suara kamu, gak ada yang salah dari suara kamu. Jangan suruh kita tukeran. Saya bilang, udah bagus suaranya, gak ada yang salah dengan suaramu. Yang salah hatimu. Saya bilang, hatimu yang harus dibereskan. Tapi sekali lagi, mari kita sama-sama mengendalikan. Yang kedua, hewan buas atau bis itu dapat dikalahkan dengan kecapi yang melekat. Revelation 15 ayat 2 sampai 3. Dikatakan seperti ini ya. Then I saw what looked like a fussy of glass burning with fiery flames. Oke? Habis saya lanjutkan. And those who continually conquer the wild beast. Jadi gini ya. Waktu kita ini menghadapi yang namanya beast dalam hidup kita, atau sisi gelap dalam hidup kita, itu harus continually, harus berkali-kali. Pak Yusak pernah mengajarkan, ayah dari Ibu Iin pernah mengajarkan bahwa waktu kamu menghadapi dosa yang berkali-kali muncul, ya potong lagi. Ada anak muda bertanya dengan beliau, dia berkata, Pak, kapan saya bisa lepas dari perzinahan? Loh ya itu, berjuang. Kalau akarnya tumbuh, potong lagi. Nanti kan hilang sekian waktu. Kalau keluar lagi, potong lagi. Terus sampai kapan potongnya, Pak? Ya sampai habis dong, katanya. Namanya akar, dicabut sampai habis, dicabut sampai bisa habis nggak, Pak? Ya bisa. Terus kalau nggak habis gimana, Pak? Itu kan pertanyaan kita ya. Kenapa marah tuh muncul terus nih? Irinya tuh muncul terus. Sebulan puji Tuhan, nggak buat masalah gitu ya. Sebulan tambah 1 hari, kok muncul lagi nih. Masalah ini kok mirip lagi nih. Dia bilang begini, selama kamu masih hidup, artinya punya kesempatan untuk membereskan. Ya nanti enaknya di surga. Pak Musa kan selalu bilang gitu. Nanti kalau udah pulang ke surga, itu baru sudah lepas, sudah beres. Selama di dunia, itu kesempatan kita untuk terus potong. Sampai kapan? Ya nggak tahu. Jawabannya gitu. Ya nggak tahu. Sampai selesai, sampai bersih. Makanya Eda berkata gini ya, continually conquer the wild beast. Harus berkali-kali dibereskan, harus berkali-kali dikerjakan. Dan mereka yang memegang kecapi apa? Kecapi Allah. Jadi waktu setiap kali ya, beast itu kembali muncul, yang kamu harus lakukan, pegang kecapimu. Buat saya percaya tempat ini adalah orang-orang yang menaikkan pujian penyembahan, adalah orang-orang yang memegang kecapi. Cuma kadang capek megangin kecapi itu. Loh, kecapi itu kan aslinya senarnya tuh gak kayak gitar, saudara. Kalau gitar ini aja, kalau apa namanya yang tajam string ya, gitar string aja, kadang buat tangan saya berdarah. Karena kan kita kalau doa semangat, saudara, ya kan, betul nggak? Jeng, berdarah tangan saya. Kecapi itu lebih tajam senarnya. Kecapi itu lebih tajam. Makanya Tuhan berkata gini, waktu kita mainkan kecapi kinor, itu kadang seperti berdarah dan ada sakitnya sedikit. Sakitnya bukan mengasihani diri,
Tapi waktu mainkan kecapi itu kayak ada sesuatu yang tajam. Kayak kita kalau main gitar. Kadang kalau udah lama main, 1 jam main itu ya tangannya rasanya mau copot saudara. 2 jam main gitar terus, cek gitarnya string tajam saudara. Kalau nggak pakai pick ya, pakai tangan langsung. Tapi mengalahkan hewan buas atau beast itu dengan kecapi yang melekat continuously, bukan cuma sesekali, bukan hanya waktu hari Minggu di Bethlehem, bukan hanya waktu hari Minggu atau hari-hari kita kumpul dan berdoa. Continuously, setiap kali itu muncul, setiap kali itu keluar lagi, kita harus pegang kecapinya. Mazmur 137 ayat yang kedua. Pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Ada hari-hari kita mau nyaman dan menaruh kecapi. Ada hari-hari kita, gandarusa itu kan buat saya itu pohon yang sangat besar, pohon yang rindang, mau istirahat saudara. Ada hari-hari mungkin kita rasa mau rest atau istirahat. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau taruh dulu kecapinya hari ini. Aku mau taruh dulu kecapinya. Padahal jangan pernah letakkan itu. Mazmur 57 ayat yang ke-8. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Mari sama-sama kita baca ya. Kita boleh buka, saya nggak tampilkan di layar. Mazmur 57 ayat yang ke-8. Mazmur 57 ayat yang ke-8 ya. Semua sudah dapat? Saya minta maaf saya belum masukkan ke PPT. Saya baru buat malam-malam juga ya. Mazmur 57 ayat yang ke-8. Kita sama-sama baca ya di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Jadi yang dibangunkan tuh jiwamu tuh dengan gambus dan kecapi. Berarti dalam hidup kita tuh ada gambus dan kecapi. Sekali lagi kita baca, tapi bangunlah hai Kesia, bangunlah hai gambus dan kecapi. Gantikan dengan namamu ya. Oke, 1, 2, 3. Bangunlah hai Kesia, bangunlah hai gambus dan kecapi. Jadi caranya adalah membangkitkan kecapi itu kadang harus dipaksa. Anak saya kalau tidurnya kemalaman, bangun-bangun harus dipaksa bangun saudara. Bahkan kalau nggak bangun saya angkat aja langsung buat. Jadi kalau kita ini gini ya, menghadapi bis atau orang-orang di sekitar kita itu sedang kecapi. Dan kecapi itu nggak dimainkan dengan nyaman, enak dan oke. Harus dibangkitkan. Namanya juga bangkit. Namanya juga dibangunkan, disadarkan. Harus dengan effort, harus dengan sesuatu yang ayo kita sekali lagi coba. Saya tuh ingat ya, hari itu extravagant love ya. Beberapa, siapa yang di sini ikut extravagant love? Ya, beberapa sebagian besar ikut. Kita KKR. KKR itu mulai dari jam 9 sih ya. Tapi kita sudah siap-siap dari pagi ya. Beberapa jam 6, jam 5, ada yang gak tidur saya rasa. Ada yang dari pagi, KKR mulai jam 9 pagi. Selesai KKR-nya jam 9 malam. Lebih ya rasanya kemarin saya lihat jam 10 baru selesai. Itu memang agak lebih-lebih kita nih. Kalau rundown 1 jam jadi 2 jam, ya kan? 2 jam jadi 4. Nah itu perlipatannya memang kita melipat kali gandakannya luar biasa. Tapi sekali lagi adalah waktu itu pulang, percayalah saudara, saya tuh rasanya hancur badan. Padahal saya masih muda, tapi rasanya pinggang sakit, semua sakit karena lari-lari terus. Pulang. Saya counterpain ya, saya pakai counterpain kebanyakan pula ya, karena saya pikir biar panas lah ini semuanya, biar gak ada rasanya sekalian lah. Kaki sakit, tangan sakit, punggung sakit, semua sakit. Malah lari terus, angkat anak 25 kilo ya kan, wah lumayan lah, saya lah lumayan 25 kilo. Singkat cerita, pagi harinya harus ke gereja. Ada doa pagi jam 6 saudara. Itu gak pagi sebenarnya itu masih oke. Cuma mata nih gak bisa buka saudara. Turun dari kasur tuh kayak wah gak bisa nih, gak bisa turun nih dari kasur. Harus menggulingkan badan ya biar bisa turun. Wah ini sakit ini pinggangku semua, wah gak ada rasanya semua ini. Bangun jam 5, berangkat 5.30
10, saudara. Dan rumahnya jauh, Bekasi, jauh itu. Ke sini jauh, ke gereja juga jauh. Pokoknya dia di ujung ke ujung lah ya, lewat 3 provinsi. Saya gulingkan badan, saya coba paksa. Loh, menaikkan kecapi itu kadang gitu, kayak bangun tidur. Kadang ada hari-hari kita nggak mood nyembah. Mulut tuh kayaknya nggak bisa nyanyi nih, Bu. Ada hari-hari kita nggak mood baca Alkitab. Ada hari-hari kita nggak mood mengampuninya besok lah. Hari ini nggak, capek aku ngurusin dia. Capek aku. Umat terus orang ini. Ada hari-hari kita males, kita capek. Ada hari kita capek mengampuni, ada hari-hari kita capek untuk mengasihi. Loh, mengasihi itu butuh tenaga, saudara. Mencintai itu kan butuh mengerti orang, memahami orangnya. Kita ngalah agar orangnya senang, ya kan? Loh, itu kan cinta ya, mengasihi kan gitu ya. Kita mendahulukan yang lain. Menurut saya Bapak Gembala dan Ibu Gembala ini ngurusin domba-domba itu kan banyak juga butuh tenaga loh. Sudah kerja pula, ngurusin domba-domba banyak pula. Kadang disalah mengerti pula. Nah itulah. Tapi kalau waktu kita capek, jangan pernah taruh dan gantungin kecapimu. Pegang terus. Bangkitkan sekali lagi agar kecapimu itu kembali bunyi di hadapan Tuhan. Waktu kita sangat capek, kita ngantuk, kita lelah, itu waktu paling tepat. Kapan waktu paling tepat mengangkat kecapi? Ya waktu kamu capek. Waktu Saul mau lempar tombak ke Daud, Daud sedang main ke capi. Waktu Daud mau dipukulin sama rakyat, dia berlutut, dia pakai efod, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong aku nih harus gimana? Waktu dia ada persimpangan jalan, dia nggak tahu mau kejar atau enggak, mau belok kanan atau belok kiri, dia berdoa sama Tuhan, dia berlutut, dan dia berkata, Tuhan, aku nih harus gimana, ke kanan atau ke kiri? Itulah waktu paling tepat untuk kita apa? Memegang kecapi. Kalahkan. Yang terakhir, inilah sebuah level untuk mengendalikan dan mengalahkan binatang-binatang buas. Markus 1 ayat 12 sampai 13 ya. Waktu Tuhan Yesus ada di pengasingan 40 hari di padang gurun, dia ini dites dengan setan, betul ya? 1, kalau kamu mau, kamu coba loncat. Kamu lihat dunia, kamu mau atau enggak? Coba minta itu batu jadi roti. Ujian. Makanya ujian yang Tuhan berikan itu bagus. Kenapa? Itu membuat kita kuat menghadapi diri kita sendiri. Kadang ujian itu bukan sama orang lain. Ujian itu sama yang di dalam ini loh. Kegelapan di dalam hati. Markus 1 ayat 12 sampai 13. Dikatakan seperti ini ya. Dan wild animals were his companions. Jadi waktu selama dia ini menyelesaikan 40 hari, ada binatang-binatang buas ya. Sebenarnya karena di padang gurun ya. Ada binatang-binatang buas yang menjadi his companion. Sampai akhirnya semua beast, semua yang liar, bukannya kita yang dikalahkan sama mereka, tapi mereka yang kita taklukkan, yang nurut sama kita. Yang nurut sama kita. Loh, singa tuh bagus, tapi kalau makan orang kita ya takut. Tapi kekuatannya, powernya, kita perlu. This is the king of the jungle. Ini raja dari hutan, para hewan-hewan. Bagus. Tapi marahnya, bunuh orangnya, gigit orangnya, itu tidak boleh. Sampai satu titik, satu level, waktu kita melewati semua ujian, semua beast dan kehewanan kita bukan menaklukkan kita, tapi kita yang menaklukkan mereka. Kita yang menang atas mereka. Sampai semua itu, wild animals were his companions. Apalah istilahnya, mungkin luka itu seperti tikus, kesakitan seperti landak yang menusuk. Mungkin singa itu mungkin galak ya, marah. Mungkin apa? Kelambanan, mungkin seperti hewan apa. Tapi sampai semua hewan-hewan itu bukan mengendalikan kita, tapi kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai untuk menolong orang lain. Sekali lagi Tuhan berkata bahwa
Kita diciptakan untuk memerintah. Kita diciptakan untuk mengendalikan. Bukan cuma wild beast, bukan cuma fish, bukan cuma semua yang terbang, bukan semua yang merayap, tapi wild beast yang ada dalam hidup kita. Sampai kita itu menang di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan. Kami percaya, ajari hati kami, ajari kami yang terdalam Tuhan. Setiap sisi gelap dalam hati, sisi gelap dalam hidup kami yang kadang kami masih berusaha dan seringkali itu masih muncul Tuhan. Buat kami menjadi orang-orang yang menang dan orang-orang yang mengendalikan semua itu Tuhan. Ajari hati kami, berikan kami pengertian agar kami mengerti bagaimana caranya. Berikan kami perjalanan bersamamu agar kami tahu kami gak jalan sendiri, kami tahu kami jalan dengan Engkau. Dan kami tahu kalau kami jalan dengan Engkau ada kemenangan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan sekali lagi sebelum kita selesai. Tuhan sekali lagi Tuhan, Tuhan sekali lagi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, sampai yang terdalam dalam hati kami. Lihat hatiku, apakah waktu kami mengerjakan pelayanan sungguh mengasihimu, waktu kami melakukan banyak hal yang muncul dari iri dan takut, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang, berhenti di sini sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami membawa Tuhan semua para jemaat, kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, buat kami tidak berhenti di satu titik ini, tapi kami terus berjalan bersama-Mu, berjuang terus bersama-Mu untuk menaklukkan, memerintah dunia, tapi juga kami menang atas diri kami sendiri, menang atas hidup kami dan pribadi kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur.